One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Kembali kita akan mengulas prediksi-prediksi terkait pertandingan sepak bola. Di mana pada malam hari ini kita kembali ditemani sama komentator kita yang fenomenal. Dia adalah Coach Rusli. Ya, Apa kabar Coach? alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sebentar dini hari kita kembali akan disajikan dua pertandingan sepak bola di mana akan mempertemukan Spanyol versus Yunani. Kira-kira bagaimana Coach memprediksi jalannya pertandingan sebentar dini hari ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu pertandingan ini adalah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2020. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2020 di mana salah satu pertandingan yang sangat fenomenal ya yang sangat fenomenal nanti yang kita akan saksikan adalah timnas Spanyol dan versus Yunani. Kenapa? Kedua tim ini sangat bertolak belakang ya, terutama di mana Spanyol yang sekarang setelah melakukan reformasi dalam hal pemain, dia memperlihatkan ketajabannya dan mengalami peningkatan grafik yang sangat cukup signifikan. Di lain sisi Yunani yang bertindak sebagai tim tamu sementara ini mengalami beberapa permasalahan. Di mana pemain-pemain yang mereka rekrut itu rata-rata tidak terlalu maksimal dan beberapa pertandingan belakang ini dia selalu tidak beruntung. Jadi saya kira bahwa pertandingan kali ini mempertemukan antara dua tim yang sangat berbeda sehingga saya prediksi bahwa pertandingan kali ini Luis Enrique yang sebagai pelatih dari Spanyol akan lebih akan memainkan beberapa pemain-pemain baru seperti Mikel Merino, Adama Torre hingga Kepa Arrizabalaga. Ini ketiga pemain ini saya kira termasuk pemain yang baru direkrut untuk menjadi skuad dari Spanyol. Saya kira ini merupakan modal tersendiri dari Spanyol untuk memenangkan pada laga kali ini. Di samping itu di Spanyol penggabungan antara pemain tua dengan pemain muda ini yang dilakukan sang pelatih sehingga yang sudah tua boleh dikata bahwa dia bisa mengkader dari yang muda. Sehingga regenerasi di Spanyol ini tumbuh dengan baik sehingga masih akan diprediksi akan menjadi salah satu tim yang sangat berbahaya di belahan dunia ini. Kira mungkin begitu. Ya, terkait masalah pemain yang akan diturunkan kedua pelatih ini, di mana ada beberapa pemain yang dari informasi dipastikan akan absen, di mana dari kubu Spanyol itu ada 3 pemain yang kemungkinan akan dipastikan untuk tidak diturunkan oleh pelatih. Di antaranya itu Merino, Traore dan Arrizabalaga. Dan satunya lagi pemain senior yaitu Sergio Ramos yang diragukan untuk tampil. Sementara dari kubu Yunani itu akan turun dengan full team. Kira-kira menurut coach siapa saja pemain-pemain inti akan diturunkan kedua pelatih ini? Ya, saya kira dengan taktik yang diusung oleh pelatih Spanyol ini merupakan suatu taktik yang sangat strategi di mana dia ingin mencoba mempermulasi pemain-pemain yang baru sehingga dia nanti pada saat dia tampil pemain baru ini dia akan tidak demam panggung. Sementara yang ketidakhadiran Ramos saya kira tidak terlalu sangat berpengaruh, apalagi kan ini tim Spanyol adalah yang bertindak sebagai tuan rumah. Jadi dia memiliki modal yang sangat berharga untuk memenangkan laga kali ini. Ya, apalagi di Spanyol
di Spanyol ada beberapa pemain yang memperlihatkan permainan yang cukup bagus di liga domestik mereka, ya, seperti Garcia memang Garcia memiliki strategi atau naluri untuk menyerang, bertahan sekaligus dia mampu untuk menyerang. Begitu juga ada lagi pemain satu adalah Koke, ya. Koke memang yang dia bertindak sebagai pemain tengah akan memberikan support kepada pemain yang ada di depan, yaitu Morata, ya. Morata kita ketahui bahwa Morata salah satu juga penyerang yang sangat fenomenal yang dimiliki oleh Juventus. Terkadang dia tampil baik, terkadang dia tampil buruk. Tapi saya kira pertandingan kali ini mungkin dia akan memperlihatkan diri bahwa dia akan masih menjadi tumpuan dari San Erik. Yang kedua, selanjutnya di kubu Yunani, di kubu Yunani dia akan tampil pool T, ya. Memang dia harus tampil pool. Kenapa? Karena dia pergi bertandang ke Spanyol. Ini Spanyol adalah salah satu stadion yang sangat angker bagi lawan-lawan. Jadi kalau dia pincang untuk berhadapan dengan Spanyol, saya kira dia akan menjadi bumerang tersendiri. Di sini perlu kita ketahui bahwa di Yunani ada beberapa pemain yang sangat menonjak performa dari beberapa. Yang pertama adalah ada Seca, ya. Ada Seca yang selalu memberikan dia berada di lapangan tengah. Dia akan bersaing dengan Rodrigo yang ada di Spanyol. Seca ini yang selalu memberikan umpan kepada penyerang Fortunis, ya. Fortunis salah satu penyerang yang dimiliki oleh Yunani, dan selalu memberikan kontribusi terhadap timnya. Ya, coach, kelihatannya ini akan jadi suatu pertandingan yang cukup menarik, ya. Setelah kita tadi coach mengulas terkait profil dari pemain-pemain dari kedua tim, sekarang kita beralih ke profil dari kedua pelatih. Ya. Di mana di sini ada catatan menarik bahwa kedua pelatih ini belum pernah bertemu di negara yang mereka latih ini. Kira-kira bagaimana taktik yang akan diterapkan oleh kedua pelatih ini? Ya, salah satu hal yang menarik yang kita bisa nonton dari pada pertandingan ini adalah dari segi pelatih. Kedua, seperti kita ketahui bahwa kedua pelatih belum pernah bentrok, ya, belum pernah membawa kedua tim ini untuk bertanding, ya. Ini adalah merupakan suatu pertemuan perdana, ya, pertemuan perdana antara Enrique dengan John Vance, di mana taktik-taktik mereka yang akan lakukan adalah saya kira taktik yang dipermainkan oleh Enrique adalah taktik menyerang. Kita ketahui bahwa salah satu ciri khas dari tim Spanyol adalah serangan yang mereka lakukan. Di lain sisi, kita ketahui bahwa Yunani salah satu tim yang memiliki pertahanan yang cukup bagus. Di mana-mana kalau setiap pertandingan dia akan melakukan pertahanan yang sebaik mungkin. Jadi sehingga saya kira bahwa pertandingan kali ini, pertemuan antara Enrique dengan John Vance ini akan sangat menarik, di mana Enrique akan memperlihatkan, akan mendorong pemain-pemainnya untuk menyerang, sementara John Vance ini akan memperlihatkan permainan untuk bertahan. Jadi sangat menarik saya kira untuk ditonton pada pertandingan kali ini. Ya, coach, berdasarkan statistik yang pertemuan antara kedua negara, di mana dari 10 pertemuan antara Spanyol dan Yunani itu, di mana Spanyol ini mendominasi kemenangan, di mana Spanyol itu menang 7 kali dan hanya 2 kali seri, dan hanya sekali kalah. Kira-kira
bagaimana peluang untuk kedua tim ini untuk memenangkan pertandingan sebentar malam? Saya kira bahwa menurut saya melihat dari perjalanan dari antara Spanyol dengan Yunani, dia akan Spanyol ini mungkin akan melanjutkan tren positif untuk memenangkan pertandingan, karena memang kita ketahui bahwa selama 5 tahun ini 10 tahun terakhir tim Spanyol merupakan salah satu tim yang sangat ditakuti di belahan dunia. Di belahan dunia, sementara kalau Yunani hanya dia berlepas ke tingkat Eropa. Kalau dia hanya bisa bertahan di tingkat Eropa, sedangkan Spanyol dia sudah mendunia untuk sudah 10 tahun. Itu dibuktikan bahwa beberapa tahun lalu dia memenangkan Piala Dunia, setelah itu dia memenangkan lagi Piala Eropa. Jadi tidak diragukan lagi kemampuan dari tim Spanyol ini untuk memenangkan pertandingan pada kali ini. Tapi bukan berarti tidak ada peluang dari tim Yunani untuk membalas ataupun menahan dari laju pergerakan dari tim Spanyol ini. Kenapa? Karena motivasi dia bawa dari Yunani akan menjadi semangat tersendiri untuk menghadapi tim yang sekelas Spanyol. Karena tim-tim yang seperti Yunani, kalau dia akan merasa termotivasi dan menjadi tantangan tersendiri kalau dia mampu mengalahkan atau bahkan menahan dari tim-tim yang besar seperti Spanyol. Saya kira mungkin seperti itulah gambaran daripada salah pertandingan pada subuh nanti dini hari. Ya, coach, kalau dari statistik ini kan kelihatannya sudah kelihatan siapa yang bakal memenangkan pertandingan ini. Tapi mungkin coach ada prediksi lain terkait hasil yang akan didapatkan dari kedua tim sebentar malam ini. Ya, kalau saya memprediksi bahwa bola akan berpihak kepada Spanyol. Ya, bola akan berpihak kepada Spanyol. Kenapa? Selain dia bertindak sebagai tuan rumah, dia juga memiliki pemain. Ya, dia juga memiliki pemain gabungan antara yang sudah tua dengan yang masih muda. Jadi ini adalah modal tersendiri Enrique untuk Piala Dunia pada kali ini. Ya, pemirsa, demikianlah prediksi-prediksi terkait pertandingan sepak bola yang akan tersaji sebentar malam, yaitu antara Spanyol melawan Yunani. Jangan lupa untuk subscribe Jalur Info TV, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.